Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berkaitan dengan perkara keterangan lanjutan atas pelanggaran Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo kepada kami berkaitan dengan kasus Saudari Indah Wayu Widiawati. Pasal-pasal sudah kami sampaikan, ini adalah pasal berlapis, yaitu beberapa keterangan menyangkut ulah atau perbuatan seorang oknum guru SD 03 Tambak Romo. Sehubungan pula perihal persoalan perceraian yang diajukan oleh saudara Indah Wayu Widiawati yang ada kaitannya dengan perkara berjaring lainnya yang belum pernah ada upaya penyelesaian, yaitu baik rehabilitasi maupun upaya penyelesaian yang berbentuk restoratif mutandis. Dalam hal ini kami selaku korban rekayasa persekusi melakukan prakondisi berkait dengan masalah-masalah ini yang diduga dilakukan oleh saudara IWW, yaitu verjaring lainnya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya di situ timbul dampak atau faksi, yaitu pembagian hak pasca bercerai yang sengaja diabaikan oleh oknum PNS tersebut. Jadi apa yang kami sampaikan ini kontentius, walaupun mungkin perceraian itu atas dasar kehendak wanita yang PNS itu, sebagaimana itu adalah gugat yang terjadi pada pasal-pasal sebaliknya memiliki tanggung jawab atau permutasi akan hak-hak gonogini, insentif tunjangan suami, dan sebagian itu menyangkut honor dan kemahalan yang diangkat sejak PNS 2010. Honor di situ honorarium kemahalan. Bahwa di dalam undang-undang perkawinan itu tidak berlaku hukum agama karena itu adalah berkaitan dengan hukum sipil. Di depan hukum aturan itu harus sejajar, apalagi aturan negara, dan ketetapan ini berlaku bagi pegawai negeri sipil karena dia adalah seorang pegawai negeri sipil dan hak negara untuk mengatur melalui ketentuan sipil. Maka dalam hal ini kami memohon agar Dinas Pendidikan kembali bertanggung jawab meneliti atas dampak kemasyarakatan yang ditimbulkan dari dampak sebuah perceraian oknum PNS verjaring yang mengandung unsur kriminal, penipuan, oposisi yang jelas-jelas merupakan ini dilakukan saudara Indah Wayu Widiawati dibantu oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan kembali ulah TKP atau perkara. Karena yang bersangkutan merupakan seorang PNS, maka pertanggungjawabannya adalah dipertanggungjawabkan oleh Ankom atau atasannya dalam bentuk restoratif of justice dan penggelaran perkara sesuai dengan nomenklatur tersurat. Pasal 71 ayat 1 junto 89 ayat 9 huruf D, yaitu dibutuhkan rekomendasi nomenklatur dinas melalui saudara Hartini sebagai pendamping, yaitu nanti disampaikan kepada juru bicara kami. Dan nomenklatur dinas melalui saudara Sutopo untuk disampaikan kepada saudara Hartini, dan kami harusnya menerima keterangan SPHP atas pengaduan dari kami dan tentunya beberapa pihak yang mengalami hambatan komunikasi. Kami juga menginginkan akibat hukum apa atau dampak hukum apa atas pembiaran dan pengabaian wewenang itu saya pertanyakan, karena ini berlarut-larut dan merugikan para pihak, sehingga di situ tentunya dianggap ada pelaturan tata aturan pelanggaran karena tata kelola pemerintahan, administrasi birokrasi, dan adanya dugaan penyimpangan berlarut-larut atas kesalahan pelayanan prosedur dan kesalahan kedinasan, di mana dinas tidak mempertanggungjawabkan hal itu dan lempar wewenang sehingga terkesan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Maka dari itu kami menyampaikan kepada Kesbang Linmas, kepada Inspektorat, kepada Satpol PP bahwa melalui nota dinas itu dimohonkan dapat melakukan koordinasi identifikasi permasalahan untuk percepatan upaya penyelesaian dalam rangka upaya restoratif of justice yang dimaksudkan oleh yang bersangkutan melalui Dinas Pendidikan. Bahwa saudara Solegul Hadi memohon agar Dinas Pendidikan dapat memanggil para pihak, yaitu Dinas Pendidikan memanggil pengawas, kepala sekolah, dan kepala dinas untuk dapat menjelaskan atau memperhitungkan beberapa kerugian material yang diderita, baik nanti dituntut ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada
masyarakat dan perorangan. Yang ketiga adalah Dinas Pendidikan, akibat dari perbuatan itu Dinas Pendidikan diminta untuk memberi kompensasi atau ganti rugi atas penahanan eksekutor alias insentif yang harusnya diserah terimakan dengan cara kerelaan atau mutatis mutandis, ganti hak, rehabilitasi, pemulihan dampak psikologis atas perceraian sepihak akibat fitnah, bullying, dan pembunuhan karakter, permufakatan jahat, dan pengingkaran hak. Maka dalam hal ini karena ini ada unsur bully dan itu dilakukan berlarut-larut oleh saudara Indah Widiawati sebagai alasan penolakan, penagihan alas hak dan untuk mengikat pada saudara IWW sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat laporan. Selanjutnya bahwa beberapa nomenklatur yang kami sampaikan itu menjadi tetap, ya. Kejadian peristiwanya sudah jelas, kita konfrontir melalui Bapak Kepolisian, melalui Satpol PP, melalui Bupati untuk dapat kembali merekonstruksi kejadian peristiwa hukum administratif yang dilakukan saudara IWW sebagaimana dimaksud di dalam surat laporan. Kita mempertanyakan lingkup mana dan batasan kewenangan itu apa, para pihak, dan dampak lanjutan sebagai pertanggungjawaban atas wewenang atau pelanggaran wewenang tersebut, karena secara administratif dinas dapat melaksanakan tata kelola yang baik dan penanganan publik yang dilakukan oleh para pihak. Selanjutnya kami juga menyampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kewenangan, maka melalui Bupati Pati dapat diminta untuk memberikan disposisi atau rekomendasi untuk dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk dapat meneliti, menyelidiki, menyelesaikan konsensus terhadap acara secara bijaksana dan terukur. Diinformasikan bahwa di dalam perkembangan dalam penanganannya, pelaksanaannya sebagai teguran kepala sekolah, teguran kepada PNS, dan teguran sebagai pembinaan terstruktur, sebuah perilaku menyimpang oknum ASN yang dimaksud yaitu dengan alat bukti menyurat di dalam proses yang lengkap untuk menindaklanjuti acara akuo atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Indah Widiawati dan koroni-koroninya tersebut. Satu diantaranya adalah penipuan, yang kedua adalah pemalsuan, yang ketiga adalah penggelapan, dan yang ketiga adalah proses upsporingnya, ya. Yang ketiga adalah proses upsporingnya. Selanjutnya bahwa kami mengalami hambatan karena di sini ada insolvensi atau pembagian yang tidak jelas atau penagihan yang tidak jelas, belum ada ketentuan syarat perikatan, terhadap pelaksanaan arbitrase yang tidak jelas, dan penugasan pihak ketiga siapa yang melakukan perjanjian atau arbitrase tersebut, dan belum ada ketentuan ya berakhirnya perjanjian pokok tersebut et aquo et bono yaitu 631V, akte pro kompromi yaitu punctum de compromitendo di dalam klausa persetujuan arbitrase yang telah diberikan kepada para pihak untuk memutuskan menurut kebijaksanaan atau et aquo et bono. Et aquo et bono pasal 631 RV di dalam rangka putusan yang nantinya bisa diambil dan dengan menyebutkan nama, jenjang pangkat, jabatan, tugasnya di mana agar putusan dapat berkekuatan hukum sama dengan putusan yang ditandatangani oleh wasit. Jadi kita menawarkan adanya perwasitan. Dalam kategori tasi saudari WW ini kami kembali menyampaikan adanya unsur pencurian, penipuan, bullying, dan persekusi, penggelapan yang sejak diterima PNS 2010 sampai sekarang 2023 belum ada kejelasan dan keterangan yang memadai. Bahwa kami duga ya keterangan itu belum memadai gitu loh, atau belum lengkap. Terseret dalam konspirasi penggelapan dana desa. Ini sekitar tahun 2016. 2009 sampai 2011, saksi dugaan adalah Kepala Desa Karangkonang atas nama Harso, kami itu atas nama Subi, dan Saudara Siswanto ya, Kepala BPD, yang sistematis kita laporkan semua kepada Lidik 3.
Yang kedua, terseret kepada skandal kumpul kebo atau kawin siri dengan oknum polisi atas nama Bribka Bambang Permati sejak kaburnya 2011 sampai dengan 2023 dilaporkan ke Propam Mabes Polri langsung di Mabes Polri, dan itu prosesnya jelas adalah proses kontentius. Yang ketiga, yang bersangkutan diduga melakukan penipuan kepada saudara-saudara kami, yaitu saudara Kasnati dan Laili, warga desa Sarirejo Pati, dan terlapor di Polsek Pati Kota. Ini 3 bank, yaitu BKK dan lain sebagainya. Modusnya seperti itu. Terlapor juga di dalam rangka melakukan penipuan ya uang sebesar 185 juta dari saudara SDY dengan dalih untuk merawat dan mengobatkan ya, suaminya yang stres atau dikatakan gila ini. Ini alibi yang terbesar. Menipu lagi di Kunduran Blora, ini sekitar 26 Maret 2020. Korban Solajati Santoso Rp 20 juta dari 35 juta dengan modus pinjam uang lalu tidak mau membayar. Ini terlapor penipuan penggelapan, penipuan dengan rekayasa, surat B25 2000 seksual Kunduran. Ini sudah saya laporkan mungkin dalam keterangan. Dan keterangan Dahlan Istanto yang menipu daya uang pensiun sekitar 50 juta berdasarkan keterangan Dahlan Istanto sendiri. Apakah benar? Ya, atau sertifikasi gitu ya. Intinya begitu. Terus saudara menjanjikan melalui saudara Muhammad Sutoto akan memberikan hak ya, makan 800.000 selama dalam hak suami istri sejak lepas kewajiban secara sepihak, walau ya mulai tahun 2011 hingga 2017, maka dengan adanya perceraian atau lepasan perceraian ini, kasus ini bergulir. Hal lainnya yang terangkum di dalam laporan kepada dinas, yaitu klarifikasi di PPTK GTK melalui HR Amati, Sri Sumarni, Samsuri Kasdan, Sri Utami MM. Kita sudah menuangkan semua keterangan tersebut tertuang di dalam laporan polisi lidik 3 Tipikor atas penyerobotan alasan insentif tunjangan suami dan kemalahan, maka dan hak budgeter lainnya, mengingat waktu perkara saudara yang bersangkutan kabur dari rumah hingga saat ini. Korban adalah suaminya sendiri yang tidak bekerja, tidak berdaya, miskin, sakit-sakitan, depresi, yang dirawat di beberapa rumah sakit dan masih dalam pengobatan jalan. Bahwa melalui saudara Muhammad Sutopo pernah menjanjikan akan membantu penagihan tersebut, tetapi ternyata ditunggu sampai sekarang hal itu tidak dapat dilaksanakan. Hingga saat ini belum ditunaikan dan belum dikoordinasikan dengan yang bersangkutan, namun tidak menyentuh ke akar dan tidak menyentuh ke akar persoalan. Jadi memutar balikkan tuduhan, sangkaannya yang nanti kami sampaikan, yaitu beberapa sertifikat tanah keluarga ya, dan dengan data-data seperti ini, yaitu penipuan kepada ibu saya emas belian yang digadaikan di beberapa bank dan tidak ditebus atau tidak dikembalikan. Menipu gadaikan taspen ibu saya ya, ini sekitar 2010 sebelum kabur ini, dengan tipu daya yang sama sehingga saat ini taspen atau belum dikembalikan ya, artinya atau belum dibayar sebagai terutang. Yang selanjutnya, bahwa banyaknya ya bersangkutan ini banyak melakukan cek bon atau utang-utang di beberapa bank, BKK, kelompok arisan atau perorangan yang lainnya yang belum diketahui semuanya. Ya, diketahui semuanya, diperkirakan
mendapat dana talangan sekitar 400-an juta, Pak. Sebelum itu lalu merancang untuk kabur dari rumah dengan dibantu pelariannya oleh oknum anggota polisi Polres Brebes dan sudah dipropamkan di Polres Pati dan Polda Jawa Tengah dalam proses untuk dapat berkoordinasi dengan BKD. Untuk mempertimbangkan sanksi disiplin dan etika serta waskat jabatan sebab dalam kasus overspell ini harus dua pihak yang diselidiki, tidak satu pihak. Selama ini kami belum mendapatkan keterangan. Yang ketiga adalah adanya permufakatan jahat dan settingan kriminal seolah-olah ada terjadi KDRT. Padahal KDRT itu faide, settingannya sendiri yang pada intinya menekan dan hendak menipu daya, memeras suaminya untuk mengeluarkan sejumlah uang dalam batas, di luar batas, dan agar menuruti semua keinginannya. Ini gitulah. Dan agar menuruti semua keinginan dengan bantuan polisi tersebut. Selanjutnya bahwa semua keterangan atau laporan ini sudah terangkum di dalam laporan di kepolisian yang terperinci, yang dijelaskan di lidik 1, di lidik 2, dan lidik 3 tipikor. Dan terlapor juga dilaporkan 277 KUH pidana, menggantung status, membuat status orang tidak tentu karena adanya unsur penguasaan dan penggelapan surat-surat, akte tanah, talon, kwitansi, dan penerimaan hak negara yang ditangani oleh saudara Bribka Arif Siregar di Polres Pati. Mohon agar seluruh keterangan yang saya himpun, saya sampaikan dapat dihimpun dan dijadikan dasar untuk menjerat saudara Indah Widiawati untuk dapat segera ditetapkan sebagai tersangka dalam hal tersebut. Di atas juga terlapor diduga melakukan pemalsuan SKPNS. Jadi pemalsuan SK bodong yang disampaikan kepada kami karena hendak meminta sejumlah uang dengan alasan penempatan, dan uang diterima PNS itu dan 35 juta. Kasus ini juga sudah saya laporkan kepada Polsek, namun dilimpahkan ke lidik 2 ditangani dalam penyelidikan. Dugaan lainnya terbaru yaitu adanya skandal perselingkuhan masif dengan oknum kepala sekolah. Ya, dugaan ini ya, SD Pakes nama Jaryo, yang sekarang masih ada dugaan hubungan intim, bukti-bukti chat, mengancam akan menggerebek dan korban jika mendekati saudara IWW dan mengancam akan gelut dan silent dan sebagainya. Hingga sekarang kasus ini belum ada penanganannya. Adapun soal perkembangan kasus lainnya akan kami sampaikan selanjutnya di dalam pembuktian. Jika memang nanti terbukti dan para atasan dipandang intervensi dalam langkah-langkah yang diperlukan untuk terantip, maka kami sampaikan kepada Kesbang Linmas Bakorwil untuk pertimbangan kelayakan status dan jabatan dan menahan yang bersangkutan. Ya, yang menahan jika melakukan sesuatu maka dapat dilakukan langkah-langkah. Pada intinya bahwa adanya unsur penyerobotan dan tidak mau berbagi hal itu melanggar aturan tata kelola norma disiplin PNS, mengingat secara mutatis mutandis di dalam hukum perkawinan dan perceraian ada aturan yang mengikat ya perceraian PNS untuk dapat menyelesaikan hal-hal lainnya secara aturan kemasyarakatan dan kenegaraan atau PPNS. Jika memungkinkan secara birokratis sudah benar ya, sudah tertib, tidak ada maladministrasi. Namun upaya kemasyarakatan atau rehabilitasi di luar birokrasi, keterangan itu terhimpun terkait terutang alas hak yang harus terpenuhi. Jika tidak maka ada ketentuan-ketentuan perundangan yang dilanggar terkait pembagian gonogini dan sebagainya. Itu perhitungannya nanti di pengadilan. Hal itu yang dimaksudkan adalah terlapor di Polsek Gabus, terlapor di Polres Pati, dan terlapor di beberapa polsek lainnya. Hak-hak yang kami maksudkan yaitu satu adalah insentif tunjangan suami sah selama 6 tahun, hak makan atau beras, hak kesehatan,
hak restitusi kesehatan atau pengabaian, hak honor kemahalan, hilangnya kesempatan bekerja, dan denda-denda lainnya berkaitan dengan utang-utang dan platform lainnya ya. Dan platform lainnya. Jika memungkinkan bahwa apa yang kami sampaikan saya dapat bertanggungjawabkan secara hukum dan saya memang mengalami hal ini. Ya, saya alami hal ini dan dengan demikian ya, pelaporan keterangan soal perilaku oknum PNS tersebut menjadi catatan kepolisian yang sungguh sangat bermasalah dan meresahkan masyarakat tersebut dengan harapan bahwa negara hadir sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat dan tidak melindungi kejahatan siapapun yang bersalah. Kami meyakinkan bahwa keterangan lain bahwa diduga saudara IWW menjanjikan sesuatu bisa bekerja di situ ya. Maka mohon dikoordinasikan dengan atasan masing-masing dan kemungkinan mungkin ada sanksi apa, ada dapat sanksi apa, hukuman apa, dan pernyataan yang tidak puas akan diberikan selanjutnya disampaikan perkembangannya. Dan sebagai bentuk konsistensi ketegasan Polri yang menjadi tolak ukur pelayanan publik kinerja di Pemkab Pati dalam pembinaan disiplin PNS, mohon ada tindakan khusus dan keputusan yang tegas, hukuman yang jelas kepada oknum PNS yang dimaksud di dalam laporan di atas. Kategori persalahan nanti kita urai ya. Nanti kategori persoalannya kita urai bahwa begitu orang biasa menjadi PNS maka yang diutamakan adalah aturan negara, bukan aturan yang lain atau adat ya. Secara sistematis otomatis menjadi kepala keluarga di dalam hal perekonomian maupun pendapatan dari negara. Jadi ini urusan negara, pakai aturan negara karena ada sesuatu, ada catatan sesuatu. Karena perceraian gugat adalah kehendak dari PNS wanita tersebut yang didahului dengan persekongkolan jahat dan perencanaan cepat sejak 2010 dan pada persekusi pada 2011 dibantu Ojek Besut dan Sukandar Adminingsih. Bahwa 1 bulan sebelum persekusi terjadi, malam-malam lebih dari 3 minggu, ya ada tanda-tanda Pak yang sering datang ke rumah saya adalah Sukandar. Sukandar ini diduga jadi cokok ya, informan baik saudara Bambang maupun kepada saya. Selain juga mungkin ada keterlibatan saudara Jaswati, Sunardi, Sudiatna, BBPM, dan yang lainnya, bahwa daftar aktor yang disebut oleh IWW ada yaitu AST dan JS ya. Ini dalam catatan juga. Selanjutnya bahwa melalui ketentuan dan ketetapan hukum yang berlaku bagi siapa saja. Ketentuan dan ketetapan sebagaimana yang terjadi pada pasal sebaliknya yaitu tidak berlaku hukum agama. Jadi melainkan hukum rahtat atau hukum sipil atau hukum negara. Bahwa di depan hukum atau peraturan negara, ketetapan perlakuan ini berlaku bagi siapa saja dan tidak mandang bulu suku, agama, ras, dan anatomi maupun persoalan lainnya. Dan apabila perceraiannya terjadi atas kehendak PNS, maka ia wajib menyerahkan sebagian atau dari gajinya kepada yang berhak, yaitu anak-anak dan suaminya. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS diubah pasal 45 tahun 1990 dan 45 tahun 2010, di mana kewajiban itu ada unsur berbagi. Ya, kewajiban itu ada kewajiban berbagi, baik sebagian ataupun yang lainnya karena timbul dari hubungan perceraian sepihak tersebut. Dapat dilihat peraturannya di dalam pasal 8 ayat 2 PP 10 1983, yaitu tuntutan ini adalah otomatis karena sudah tertuang di dalam peraturan. Maka jika melanggar, maka artinya jika ada melanggar, artinya jika melanggar ada sanksinya ya. Jika melanggar ada sanksi
sanksi yang ditetapkan. Jadi kalau ketentuan lain tentang gonogini mungkin bisa diajukan di pengadilan, tetapi ketentuan al-azhar itu langsung saja ditunaikan karena itu peraturan yang sudah tertuang. Bahwa dengan sengaja IWW telah melakukan pelanggaran di dalam pasal 27 KUHP, tentunya membuat status seseorang serba tidak tentu, putus komunikasi, putus kontak, sulit dihubungi dan pindah-pindah kos ini juga termasuk bullying. Jadi membawa sesuatu tapi tidak mempertanggungjawabkannya. Tersangka saudara IWW melakukan penggelapan status seseorang asal-usul dengan keterangan tentang orang, yaitu dia itu sudah janda atau bersuami dan sebagainya. Tentunya hubungan itu menjadi sulit karena berpindah-pindah tempat dalam rangka menutup-nutupi dan menghilangkan jejak kejahatan tersebut. Maka dari itu diperlukan upaya perwasitan. Nanti kita rumuskan maksudnya perwasitan seperti apa. Itu yang dapat kami sampaikan, nanti kita cek lagi. Kita sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak. Sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.